Tuh di ayat kedua. Dibacanya. Ia sebelumnya tumbuh seperti pohon muda atau akar dari tanah kering. Dia tidak memiliki bentuk atau kecantikan. Lihatnya tetapi tanpa penampilan yang diinginkan. Coba. Kira-kira Yesus kayak begini nggak? Pohon ya. Coba. Jelas. Emang Yesus kayak pohon gimana? Nah, makanya saya bilang, kalau ngomong kayak gini itu, Loh, jangan asumsi. Gue bisa jelasin loh dari sisi Net Sarim, gue bisa jelasin ya. Yesus disebut SK yang kehidupan. Kamu kan nggak tahu. Kalau kayak gini kan kamu nggak tahu. Makanya gue nanya sama Yu. Gue bisa ngejelasin dari sisi Net Sarim, dari sisi Mesianik. Gue bisa ngejelasin ini. Edis ngakunya Tapi kan saya kan, mesianik. tapi saya kan udah nggak percaya sama Net Sarim sama Mesianik gitu loh. Terus kamu percayanya apa? Lah ya gue percayanya sama Hashem. Jadi kamu tidak percaya bahwa Yeshua itu Hamasya? Nggak percaya. Sekarang gue tanya sama Yu, apakah Yesaya 53 ayat 2 ini sesuai dengan kriteria Yesus nggak? Sesuai. Coba Yu jelasin, jangan nyontek ini. Jangan nyontek mana? Saya juga nggak ngerti yang kamu tunjukin yang mana. Ia sebelumnya tumbuh atau akar dari tanah kering. Dia tidak memiliki bentuk atau kecantikan. Kami melihatnya tetapi tanpa penampilan yang diinginkan. Nggak ada raja-raja yang tertarik kepada Yesus di situ. Nggak ada raja gimana? Ya, orang majus tertarik loh. Dia sampai dibela-belain. Itu dulu nggak ada Google Map bisa ketemu. Ya, yang dimaksud di situ itu kan bicara secara aspek pemerintahan. Kan nggak ada yang mengangkat Yesus sebagai raja. Nggak ada yang mengangkat Yesus, menjadikan Yesus sebagai raja itu sehingga dia itu. Emang nggak ada. Kenapa kalian mengangkat dia jadi raja? Nah beda, karena rajanya itu bukan raja dalam pengertian raja duniawi. Yang kamu salah pahami itu terus. Lah Yesus hidup di dunia. Emang Yesus hidup di surga? Iya. Itu kan ketahuan asumsinya kan? Saya jelaskan ya. Saya jelaskan ya, maaf ya. Raja rohani. Raja roh. Jadi gini loh Edis, Iyu kalau ngejelasin Yesaya 53 ayat 2, kalau Iyu nggak tahu jangan dipaksa gitu loh. Ini kan berbicara ia sebelumnya tumbuh seperti pohon muda. Sekarang gitu. Masuk nggak ini? Ia sebelumnya tumbuh seperti pohon muda atau akar dari tanah kering. Masuk nggak? Itu kan alegoris. Masa kamu pohon? Masa Iyo nggak bisa ngejelasin bagaimana ayat 2 ini bisa pas dengan Yesus ini kayak gimana? Coba ngejelasinnya kayak gimana? Yesus lahir dari rahim Maria, orang biasa. Wow, ya beda dari orang ini loh. Kamu perhatikan ayat 2 ini. Ia sebelumnya tumbuh seperti pohon muda atau akar dari tanah kering. Dia tidak memiliki bentuk atau kecantikan. Yesus cowok loh. Kok cantik? Aja itu. Nggak muncul di share screen itu PowerPoint. Masa muncul loh? Ini di laptop gua muncul. PowerPoint. Kagak bang. PowerPoint dari tadi yang kulihat. Masa ntar dulu gua stop share. Nah, coba 3 ya. Biar saya dapetin poinnya itu. Soalnya yang kamu bahas ini yang dibahas Eliseva semua. Ini udah zaman jadul semua udah saya bahas ini. Kok Eliseva gimana sih? Gua punya. Kok Eliseva? Yahudi Eliseva doang. Saya itu ngerti perguruan kalian. Kalian itu kan jadi dari mana? Ini udah kelihatan dulu. Udah kelihatan belum share screen? Udah. Nah, ini ia sebelumnya tumbuh seperti pohon muda atau akar dari tanah kering. Dia tidak memiliki bentuk atau kecantikan. Yesus kan cowok, kok bisa dibilang feminin?
Loh, cantik itu nggak harus perempuan. Berarti Waduh. Waria cantik berarti Waria menurut Edis Waria cantik. Waduh. Itu Gua Edis ajarin kalau- Waduh, gua, waduh. gua ajarin you Bahaya. Edis ya, kalau ketemu Bahaya yang Edis begini, nih. gua ajarin lu kan, you kan nggak ngerti, jadi jangan dipaksa kalau nggak ngerti. Kalau Makanya. gua bisa ngejelasin dari sisi Netsarin. Makanya saya bilang ya, bahasa itu nggak harus sama. Contoh ya. Kamu kan nggak Kok tahu. bulat? Iya, Kamu, denger. kamu kan nggak tahu. Gua suruh ngejelasin iu, ya kan? Ini ada Sekarang- kata kecantikan loh. Loh, tetangga Sebelum- saya orang Batak, dia tuh dulu punya oplet. Opletnya tuh ketika habis dicek sama dia, Sekarang Yesus Masa- itu kan cowok, gendernya kan perempuan ya enggak. gendernya kan male, ya kan? Dia tidak memiliki bentuk atau kecantikan. Kami melihatnya tetapi tanpa penampilan yang diinginkan. Di sini ada konteks feminim. Yesus Iya, kan cowok. itu namanya keindahan. Nggak masuk Iya. serangan terus Loh, aja. nggak masuk gimana? Nggak masuk. Sekarang Kak. Yesus, kamu kan nggak bisa ngejelasin. Tetapi kamu memberi suatu premis bahwa argumentasi saya nggak masuk. Nah sekarang kalau gua balik argumentasi kamu, Yesua yang terdiri dari konsonan yod, sin, fo, ayin itu bentuk feminim atau bentuk male? Untuk Mel. Ini bencong buat Ya ini. berarti kamu nggak tahu kalau kamu berkata bahwa Yesua itu adalah bentuk laki-laki. Kata konsonan Yesua bentuk male, berarti kamu nggak paham. Yesua itu bentuk feminim. Udah. Kalau kamu ingin Nah, belajar lu- ini, belajar sama gua, tapi bayar lu 5 juta. Gitu. Kayak tiga aja, kayak tiga. Coba poin yang paling keras itu di mana gitu loh kamu ini kan. Ini yang ayat ketiga ya. Ia dihina, ditolak manusia. Seorang yang sakit hati dan terbiasa dengan penyakit. Sebagai orang yang akan kami sembunyikan wajah kami. Dia dihina dan kami tidak membulikan. Ini cocok nggak sama Yesus? Sangat cocok itu. Gimana Di ayat bisa mana? cocok? Ayat 3. Bukan Cocok ini. gimana? Cocoknya di ayat mana di perjanjian baru? Coba, Yesus pengikutnya banyak tau. Dia dipuja-puja dia. Bahkan ahli Torah pun tanya sama Yesus. Kalau pengikut Yesus itu nggak mungkin bisa, nggak mungkin. Tuh, banyak pengikutnya Yesus. Di era Misnaik itu banyak pengikutnya. Lu tahu Iya. nggak? Dalam PB lu kan tertulis itu 5 ikan 2 roti. Banyak tuh kan. 5.000 orang itu, 5.000 orang loh. Iya banyak, tapi kan orang yang abu-abu semua itu. Loh kok abu-abu semua? Kan banyak pengikutnya. Kalau kamu baca perjanjian baru dengan teliti ya. Loh, Yesus itu berkata masalahnya kan gini, ia dihina dan ditolak manusia. membimbingkan Yesus itu ditolak manusia nggak? itu ke aku gitu loh. Jadi Yesus itu muridnya itu aslinya cuma 12, yang lain itu cuma abu-abu semua gitu loh. Oh, berarti Bapak gereja abu-abu ya? Bapak gereja itu nggak ketemu sama Yesus, gimana sih? Lah, kan Itu pengikutnya ada sama murid. aja. Pengikutnya abu-abu. Gimana? Saya orang Islam nggak ngerti nih. Ada abu-abu. Kamu maksud itu pengikut zaman sekarang atau pengikut zaman Yesus? Di zaman Yesus banyak. Di dalam kisah para rasul itu beribu-ribu orang percaya sama Yesus. Loh. Banyak, tapi statusnya itu abu-abu. Tahu dari Ya, mana kamu abu-abu? Tadi memang dihasut itu dari mereka, dari Asumsi berarti ya, asumsi ya. mengemparkan kain-kain, mengemparkan palem. Ya udah kalau asumsi sih nggak apa-apa. Enggak. Abu-abu kayak gimana nih, Dis? Coba. Maksudnya abu-abu kayak gimana nih? Banyak pengikut abu-abu tuh di Facebook juga banyak pengikut abu-abu. Timotius abu-abu Timotius. Timotius. Timotius Kalau bukan 12 rasul loh. Tapi Timotius itu kan termasuk Apa? setelah Abu-abu. zaman Yesus. Iya, abu-abu. Setelah zaman Yesus. Iya, abu-abu. Kan dia bilang setelah zaman Yesus. Dia enggak. Berarti Timotius abu-abu dong. Kan kamu bilang di zaman Yesus. Timotius itu dekat sama zaman Yesus, tahu? Iya, tapi dia kan nggak sejaman dengan Yesus ketika Yesus bangkit. Nggak sejaman gimana? Yang namanya era Misnaik itu di zamannya Yesus. Gimana sih? Sekarang saya tanya.
Di India ada nggak yang sezaman dengan Yesus? Orang yang hidup di India? Loh, kok orang yang hidup di India? Cowok amat. Timotius, Mau nyari saya baba ke India. lu tahu nggak Timotius? Timotius tahu nggak? Pernah ngobrol dengan Yesus nggak ya? Lu kan mengklaim bahwa yang tidak abu-abu itu cuma 12 murid. Bener nggak? Kan you barusan ngomong. Kalau yang tidak abu-abu itu adalah 12 murid, berarti kalau kayak Timotius, nah itu abu-abu nggak? Kamu saya Paulus tanya. juga nggak pernah ketemu Paulus tuh. Cuma ketemu sama Lilin doang. Kalau ayat 3 ini sesuai rasi itu mendeskripsikan yaitu sebagai hamba secara universal. Jadi bangsa Israel ini secara universal dia itu dihina dan ditolak. Dia telah menjadi tema sejarah bagi orang-orang Yahudi karena daftar panjang penindas telah memperlakukan orang-orang. Dia bego kalau bilang itu bangsa. Orang itu ngomong tunggal, ngomong bangsa. Tunggu dulu, you jangan ke konteks itu dulu, satu-satu. Kalau belajar Tanak itu satu-satu, jangan kayak baba gereja nyomot 2 ayat langsung ditabrak ke Yesua. Itu salah. Ini kan satu perikop, sama kayak kamu debat sama Muslim. Ketika kamu diberi premis, you ngomong baca satu perikop. Sekarang you gua balik, baca satu perikop. Itu namanya belajar kitab suci. Saya kamu pikir ngeluarin soal yang baru gitu. Ternyata soal kamu itu soal-soalnya Elisa. Kok Elisa? Gue kenal Elisa. Era naik emang Elisa udah lahir. Mungkin kamu umur berapa sih Elisa? Siapa namanya? Palen. Kamu umur berapa Palen? You tanya aja sama Rabi Yakob baru. Enggak, kamu tanya umur berapa kamu? Gua hampir 39. Oh. Kamu baca Bible sejak kapan sih? Dalam Bible sejak kapan? Kok jadi sombong-sombongan baca Bible? Kok jadi sombong-sombongan baca Bible? Kalau baca terjemahan nggak usah sombong, Pak D. Persoalkan kamu persoalkan. Bacanya Alkitab aja sombongnya minta ampun. Sama Eliseva dibahas sama bukunya Tovia Singer Let's Get Biblical. Wah, saya pikir basi. Yang basi itu jangan mempunyai premis, membasi-basikan. Kita berbicara konteks lu. Ini yang rasinya aja lebih tua dari Eliseva. Gimana sih? Jadi rasi. Lu tahu rasi nggak? Kan gitu. Saya tanya sama kamu. Ini yang ngomong ini bangsa itu logika kamu di mana kalau ini bangsa itu? Ya dihindari orang. Iya di situ bangsa Israel itu dari mana? Logika kamu dari mana itu coba? Nih, ia dihina dan ditolak manusia, seorang yang sakit hati dan terbiasa dengan penyakit sebagai orang yang akan kami sembunyikan, bla 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 ya. Oke. Ini gua kasih tahu lo, ini Yesaya. Ini tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang kita siapa lagi di sini? Kalau itu bangsa Tunggu Israel. dulu, belum nyampe ke situ, satu-satu dulu. Gua bisa bantah kalau itu, gua bisa bantah. Enggak, terus aja biar enggak basa-basi loh. Soalnya ini persoalan udah lama banget ini. Saya pikir lu bisa debat kredibel nggak? Jangan ngomong Eliseva, ya kan? Nggak ada urusannya sama Eliseva, ya kan? Lu ngomong Eliseva kan? Ini soal Eliseva semua yang kamu bahas ini. Sebelum Eliseva lahir udah ada dodol. Gue tahu nggak? Di Kehilat Magelang, gua sama Eliseva bahas ini. Lu kalau ngomong masalah Kristen sama gua tanya sama lu mau jadi pendeta nggak? Biar gua jadiin lu pendeta. Tidak sudi saya. Ya udah kalau nggak sudi, lu mau tahu sejarah gua. Kalau lu mau sombong-sombongan, sampai sekarang pun sekalipun gua Judaism, gua bantu orang Kristen untuk jadi pendeta dan mereka jadi pendeta semua. Sekarang gini aja, biar lebih enaknya aja ya. Saya tanya kamu berapa kali baca Bible itu dari Kejadian sampai Maleaki itu berapa kali? Baca PL sampai habis itu berapa sampai kali? Maleaki sih, anjay sampai Maleaki. Anjay. Gua buka dulu Mas. Gua stop screen dulu. Gua buka kamera gua. Lu lihat di Judaism itu Judaism itu kan nih lu lihat kitab yang gua pegang apa tuh? Maling juga kalian cuma lomba baca-baca huruf doang yang kalian pelajari, makanya PA semua. Loh kok PA ini kitab apa coba? Lu coba lihat mana? Kalian itu paling kamera. Coba. Open game bang. lomba-lomba
lancar-lancaran baca huruf Ibrani, lancar-lancaran baca Loh. huruf Arab. Jangan Jangan ngomong kayak gabrul, gitu. Edis. Jangan kayak anak kecil lah, Edis. Tadi kamu Katanya tua. soal Quran juga gitu. Tua Saya tapi kelakuannya kayak bocah. Saya nanya begini loh, ya. Kalian itu sudah baca kitab yang dimaksud PL, ya, walaupun kalian nggak pernah bilang PL, itu berapa kali sih habis kamu baca? Siapa? Bang Palen. Oke. Lu lihat ya, lu lihat nih, lu lihat. Apa yang gua pegang? Coba lu lihat apa yang gua pegang. Saya nggak minta pamer buku-buku itu. Saya tanya. Apa yang gua pegang? Buku apa tuh namanya? Kelihatan toh Hebrew English. Ya, English tahu. apa? Perjanjian Lu, baru. lu ngomong ke gua dari tahun berapa gua baca kitab suci? Gua bacanya pakai Hebrew, sedangkan lu LAI. Itulah yang saya bilang, kalian itu mindsetnya kalau sudah bisa baca huruf alfabet itu sudah hebat, sudah keren. Makanya saya bilang kalian itu PA itu loh. Lu kok Enggak, PA? Sekarang ini apa Alkitab salah nggak terjemahannya? Alkitab. Tanya, Musa di zaman Firaun. Jangan lari ke Musa dulu. Yesaya 53 belum kelar ya. Kita bahas kredibel dulu. Jangan itu data kamu nggak ada, Edis. Data kamu nggak ada. Lu ngomongin dari tadi nggak ada. Ya. Saya tanya Jadi kamu. ayat 3 tidak ada berbicara tentang Yesus. Ya. Sekarang kita lanjut lagi ke ayat 4. Soalan basi saya nggak tertarik. Sekarang enggak. Kita bahas ke ayat keempat. Saya Tunggu tanya dulu. Nggak usah. Gua kick you ya. Terserah. Saya juga nggak ini. Jadi percuma gua bahas sama orang yang nggak kredibel gitu loh. Lu bilang ini permasalahan kamu tuh permasalahan basi, Palen. Kamu jangan yang kayak begini. Kita debat seperti Loh. itu. Sekarang ngatur. kamu bilang basi, lu sanggah dengan data, bukan ngomong doang. Gue juga bisa bilang Yesusmu basi. Sekarang saya tanya sama kamu, di situ ia dihina dan dihindari orang. Kamu bilang ia di situ adalah bangsa Israel. Ya jelas lah. Emang iya. Dari segi grammar iya. Yesaya kan bilang itu ditujukan nama siapa? Yesaya nulis kayak begitu ditujukan nama siapa? Gue nanya sama lu. Ditujukan sama bangsa Israel. Ya udah kalau sama bangsa Israel. Iya, terus masa iya di situ bangsa Israel lagi? Kan memang iya. Dia Loh, Israel itu makanya. disebut dia perempuan, feminim. Ya elah gabrul. Iya. Kita lihat ayat Dia 4 ya. feminim. Oke, kita lihat ke ayat 4. Memang dia menanggung penyakit kami dan menanggung rasa sakit kami, tetapi kami menganggapnya sakit, diserang oleh Hashem dan menderita. Ada nggak di sini perihal Yesus? Coba lu jelasin kenapa ayat 4 ini berbunyi demikian. Basi bahasan kamu ini, Palen. Gue bantu Edis. Karena Yesus kan disiksa dari perjalanan sampai ke disalibnya itu sebuah penyiksaan. Itu menggenapi ayat 4 itu gitu, Len. Oke. Itu kan menurut perspektif dari Slayer ya kan, karena Slayer kayak gitu. Berhubung Edis nggak bisa jawab dari tadi bosa basi ya kan. Kalau kita ngelihat dari penjelasan Rasi, dari penjelasan kalangan Judaism itu kan berbicara selama berabad-abad Israel dalam pengasingan gitu loh. Jadi banyak negara menganiaya orang-orang Yahudi dengan dalih bahwa itu adalah cara Hashem untuk menghukum orang-orang Yahudi yang terkutuk karena telah dengan keras kepala menolak agama-agama baru. Nah, jadi Edis itu harus bisa ngerti bangsa Israel sekalipun dia pilihan Tuhan, tapi juga bangsa Israel pernah berbuat dosa gitu loh. Iya, terus yang menindas itu siapa? Nazi gitu ya. Loh, banyak. Ya banyak lah Edis. Jadi bangsa Israel ini dihukum gitu loh, dihukum atas perbuatannya. Gini aja. Loh, jangan gini aja. Ini aja. Ayat ini nggak ada tentang Yesus kan nggak ada. Nggak ada hubungannya.
Oke, nggak ada hubungannya dengan Yesus. Gini ya, saya tanya sama kamu sekarang, siapa yang nulis kitab Tanah, kitab Torah? Musa. Musa. Di mana ada keterangan bahwa Musa nulis kitab itu? Kasih. Di mana? Tunjukkan sama saya Musa menulis kitab ini mana? Mana tulisannya? Kasih. Oke, bentar. Sefer Habrit bukan? Satu-satunya kata perintahmu untuk menuliskan itu ketika Musa melawan orang-orang Amalek. Tuliskanlah agar menjadi suatu ingatan. Situ terus mengucapkan tongkat itu dibantu dengan Sefer Habrit. dibantu dari jawab. Dari situ. Gimana? Dan itu makanya dengan gimana? Kayaknya ini bro. Pernah dengar ini nggak? Kalau di dalam Torah tertulisnya begini. Wa yakah sefer habrit wa yakra bi asniha am wa yumru qal asyar di berhasham na'ase wa nishma. Jadi dia mengambil kitab perjanjian, masa sefer habrit, sefer Torah. Itu kan mengambil kitab yang berarti sudah ditulis toh? Kitab sudah ada belum kitab waktu itu? Ada nggak? Mana? Kitabnya mana? Ya itu Sefer Habrit itu apa? Masa Sefer Habrit? Ya udah gini sekarang. Ya udah. Lalu matilah Musa di situ dan orang Israel menangisinya selama berapa itu? 30 hari atau berapa itu? Terus itu Musa yang nulis. Musa yang nulis. Iya. 304.805 huruf yang ada di dalam Torah itu yang menulis siapa? Moshe Rabbeinu. Enggak. Makanya saya bilang ya, gini kalian itu kebanyakan dogma agama gitu loh. Makanya emangnya Kristen nggak pakai dogma? Edis, gue nanya sama Yuk dulu. Yuk kok apa ya, kelihatannya sok tahu banget tentang Judaism. Gue tanya sama Yuk, kitabnya Judaism apa aja coba? Judaism. Kenapa harus Judaism? Memangnya Judaism nggak bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris? Lah, nggak nyambung, ditanya kitabnya apa kok. Iya, tahu nggak Judaism itu apa coba? Judaism itu kan orang yang tidak percaya Yesus. Imannya itu nggak percaya sama Yesus, makanya disebut Judaism, dan kitabnya adalah apa aja? Itu bukan bahasa kalian, Judaism itu bahasa Inggris. Yahudut, oke. Kita pakai term Hebrew, Yahudut, oke. Gua nanya sama Yuk. Orang keturunan Yehuda. Namanya Yahudut, ajaran Yahudut. Gua nanya sama Yuk ya. Lu nggak usah pakai bahasa asli, nggak nyampe otak lu ya kan. Gua pakai bahasa yang universal aja lah. Kalian itu nggak nyadar. Kalian itu orang Indonesia. Si Giovanni itu orang. Oke. Gua pakai bahasa Indonesia. Si siapa ini? Karena ini nggak tahu orang mana ini aslinya. Kamu suku apa Leng? Apa? Loh, kamu kok nanya ke gua suku apa? Sekarang kalau gua balik, lu orang Romawi kagak? Kok bahas Kristen? Kenapa saya harus jadi orang Romawi? Saya nggak pernah tergila. Nggak, kau kejauhan Edis. Kalau diskusimu itu kejauhan. Kenapa jadi bahas soal suku? Karena dia ingin bulat gitu loh. Diskusi macam anjing kalau gua kayak gitu ya kan. Sama kayak dia diskusi dengan orang Muslim tadi. Sama aja Edis, dengerin dulu. Lu kan sok tahu banget tentang kitab-kitab orang Yahudi. Gua nanya sama lu, kitabnya orang Yahudi apa aja? Saya lebih tahu dari kamu, Valen. Lu tunjukin kitabnya orang Yahudi apa aja gitu loh. Anjing. Gua panggil lu Kelef karena lu goyim. Gua tanya sama lu goyim. Putar-putar. Ya, gue nanya sama anjing. Kitabnya orang Yahudi apa aja? Kabar Bang Valen, gak usah emosi. Jadi gila begitu gitu loh. Kalian kok tergila-gila jadi orang Yahudi? Kamu itu ditanya kitabnya orang Yahudi apa? Tanya. Sebutin lah, nggak usah ngomel-ngomel kayak emak-emak kala arisan. Ada kitab yang disebut dengan PL kalau kami bilangnya. Nggak ada PL. Kamu nggak ada PL kamu. Kamu bilangnya PL.
gitu loh. Nggak ada, nggak ada. Yang Kitabnya orang Yahudi perjanjian lama, emang Kristen orang Yahudi. Nah, itu kan saya bilang bahasa kami itu bilangnya PL. Kalau kami lihat Udah kalau gini. ya, Gua tandain lu orang bego ya. Kalau orang pinter jawabnya gini. Ketika orang ditanya kitabnya orang Yahudi apa aja, dia akan pasti jawabnya Tanakh. mau pesan saya sama kamu cuma satu kali. Kamu Udah lu nggak usah kebanyakan tanya. Lu jangan ngomong gua ke Yahudi-Yahudian ya. ya memang kamu Basi. itu Joshua Nabi. Basi. Pengen Ngomong jadi apa? Lu nggak Bahasa bisa Ibraninya diskusi perjanjian kredibel. lama aja lo nggak tahu kok. kalian tuh sama. Bahasa Ibraninya Sama, perjanjian lama sama apa? Yahudi, orang Cina pengen jadi orang Yahudi, penampilan Yahudi, disangkain Ada kok. Nggak ada urusannya. Ini yang dibahas itu kitabnya orang Yahudi. Kalau yang dibahas kitabnya orang Yahudi itu jelas berbau Yahudi. baju kayak gitu, pakai tefillin apa? Ya ampun. Edis, kau ini bisa debat atau tidak? Kok konyol dari tadi kau debat sama orang muslim kayak gini juga caramu. Tefillin disalahin gitu loh. Emangnya dia yang produksi tefillin kan enggak kan? Bukan. Apakah dengan pakai tefillin terus kamu bisa berhenti gitu berbuat Sekarang dosa? aku mau bilang, kamu ke Kristen-Kristenan dong, Kristen TikTokan dong kamu. Kamu kan bilang kayak gitu. Kau bilang semacam itu? Jangan bilang nggak harus jadi Romawi. Gua tempeleng lu lama-lama lu. Di Romawi. Siapa yang harus jadi Romawi? Nggak ada. Saya orang Indonesia. Sama, gua orang Indonesia. Tapi gua ketika membahas kitabnya orang Yahudi, gua memakai perspektif Yahudi. Kenapa? Karena itu kitabnya orang Yahudi. Dan itu etikanya begitu. Etika kalau bahas kitab orang yang pakai bahasa orang. Apa kamu pakai pakaian seperti itu? Saya tanya, apa dengan pakai pakaian seperti Jadi itu? masalah bahas pakaian. Pakai. Kalau orang muslim pakai pakaian kayak gitu kamu bahas juga nanti. Bahas agama itu bahas fisik gitu loh. Makanya saya nggak pernah nyambung ngomong sama kalian itu. Iya, itu begonya lu. Gua bilang Nggak ada manusia yang ngomong ngobrol sama lo di. gobloknya lu kan sampai di situ gitu loh. Kamu seakan-akan tahu kitabnya orang Yahudi. Ketika ditanya kitabnya orang Yahudi apa aja, lu ngomongnya kemana-mana, ngelantur kemana-mana, nggak ada urusannya ke Yahudi-Yahudian. Kemarin Aneh kamu. Kamu debat sama Rudy Yohanes itu. Kamu kan babak belur itu di Lu channel. babak belur gimana? Orang Rudy Yohanes saja gak tahu Tanakh itu apaan? Apa? Bego lu. Cuman baru kemarin kamu Apa? Bego lu, anjing. Gua bilang lu anjing. Kemarin apa? Babinya Roma dia tuh. Ya kan? Anjing. Kamu udah berubah sekarang gitu loh. Kamu sekarang Nggak ada berubah. Nggak usah lu ini keluar dari konteks gitu loh. Orang Kristen nggak tahu Tanakh, itu kan goblok. Banget. siapa? Orang Kristen nggak tahu Tanakh itu goblok gitu loh. Sedangkan sekelas Bambang Nursena kaum Tritunggal itu tahu Tanakh gitu loh. Kamu lebih goblok gitu loh. Bambang Nursena aja yang agamanya Kristen kayak lu, dia tahu Tanakh gitu loh. Lu pikir gua nggak debat sama Bambang Nursena apa? Kelas lu debater kemarin sore, Edis. Kenapa gua bilang lu goblok, bego, tolol ya kan? Orang Rudy Yohanes itu orang goblok. Kristen goblok, gue bilang. Orang Kristen nggak tahu Tanakh itu gobloknya paling goblok gitu loh. Sama kamu apa? Kristen apa? Kristen nggak bilang. Sekarang gue tanya sama Yu, Messi Kiem apa coba? Gue tanya sama Yu, Messi Kiem apa coba? Kamu tuh goblok kamu. Baru kemarin kok. Aduh, Edis kamu kalau ditanya jawab, gak usah ngomongin orang goblok. Tinggal jawab aja. Ya, di dalam apa goblok? Ya. Coba dalam apa goblok? Orang Kristen nggak tahu Tanakh. Orang Kristen nggak tahu Tanakh kan goblok. Itu sebenarnya apa? Orang Kristen nggak tahu Tanakh itu orang Kristen goblok. Saya kasih contoh. Apa? Nggak usah ngasih contoh. Orang Tanakh aja nggak tahu kan goblok. Gobloknya lagi Bereshit. Nama YouTubernya aja sang debater, tapi ketika gua ngomong Bereshit kagak tahu. Goblok. Enggak plongo. Kan ngomong sama apa? dia. Kamu ngomong sama saya.
Sekarang urutan Tadi kan lu yang bawa dia, urutan kitabnya orang Kristen aja goblok, gue bilang. Gobloknya gimana? Lu lihat aja dari Kejadian sampai Maleakhi, lu lihat dalam tanah itu dari apa? Bereshit sampai di Priayamim, itu aja orang Kristen nggak tahu. Gobloknya paling goblok. Lu mau mengkritisi Al-Qur'an, ya, gua kasih tahu lu ya, biar lu buka otak lu. Lu ngeritisin kitabnya orang Muslim. Al-Qur'an lu kritisin, sedangkan Alkitab lu sendiri lu kagak tahu. Goblok lu. Yang gitu, itu apa? Enggak, dia mengkritisi Al-Quran karena dia iri. Orang kamu Dia iri. Dia Apa iri karena Alkitab dia simpang siur. Udah kayak novel roman picisan. Kalian kan udah bersatu, Islam sama Yahudi udah bersatu. Lu mengagung-agungkan seorang sang debater ya. Orang ngelihat aja YouTube-nya sang debater, buset sang debater. Ketika ditanya tanah nggak tahu. Masa dengan julukan sang debater apa itu tanah aja nggak tahu. Kan itu goblok. Ketika kamu babak belur dibikin dia kemarin gitu. Babak belur gimana? Audiens itu tahu gitu loh. Kamu tuh mana channelnya? Channelnya siapa? Kok bisa channelnya kamu Rudy main Debaters? klaim-klaim? Orang gua tantang di Gramoala apa jawab dari grup Sum Angelion? Apa jawabnya? Ngapain Kristen sama Saya Kristen menyaksikan Allen dengan Rudy Yohanes, saya lihat. Gimana tuh? Jadi Allen itu gampang. berisi ya, ucapan dia memang pelan, tapi punya isi. Sementara Rudy Yohanes itu ngomong doang. Kalian waktu itu saya simpati yang saya lihat. Kalian tuh sabar waktu itu di ini sama sabar gimana? Lu bilang gua diajar sama Rudy Yohanes gimana? Orang Rudy Yohanes aja gak tahu apa itu tanah. Apa? Gua bilang goblok kan pantes. Banget. Terus ribut lagi sama si Verbun masalah kursi, kan gobloknya paling goblok tuh. Lu bilang ya sama si Verbun ya. Mana ada suatu doktrin yang nggak percaya Tritunggal masuk neraka. Lu bilang sama si Verbun goblok gitu ya. Lawan gua. Kalau berani. Nggak ada. Ferguson. Siapa Ferguson? Verbun Veritatis beda. Deki enggak ada. Anjing lu. Kuon lu, Edis, lu kuon. lu ngomong sama Verbun ya. Lu ngomong sama Verbun, kalau lu nggak terima sampai di meja pengadilan gua siap ya. Enak aja lu bikin doktrin monolog lagi, orang yang nggak percaya Tritunggal masuk neraka. Emang si Verbun itu Tuhan? Ya kamu tanya sama dia kalau itu. Saya juga nggak sepakat sama itu. Terus lu ngomong ke gua diajar sama Rudy Yohanes. Orang Rudy Yohanes saja tanak nggak tahu. Kabrul banget. Lu kan memang dihajar di situ posisinya, coy. Diajar gimana? Sekarang kalau orang punya pemikiran ya, kan audiens saja melihat gitu loh. Ya, audiens melihat. Namanya aja sang debater. Tunggu dulu. Kalau si Rudy Yohanes itu pintar, kalau dia itu kredibel, Kamu jawab iya. Kamu di sini udah bego. Begonya di mana? Udah balik ke awal aja topiknya. Edis, balik ke awal aja. Ini kenapa jadi saling? Orang lu Edis aja nggak bisa diskusi kok, anjing itu memang. Edis lo pindah ke lantai 2 atau ke luar rumah, Edis? Sinyal lu hilang. Kalau orang lu sok pinter banget, ini basi anjing kamu itu, tahu nggak? Ngomong kalau lu ngomong basi, lu bantah dengan data ya kan. Orang lu aja pakai Zoom aja nggak tahu kok sok pinter membahas masalah ya. Pakai Zoom itu anak SMP juga bisa. Lu udah tua, udah punya jembut, lu tahu nggak? Memang baru pertama pakai Zoom kalau masalah itu. Si Edis itu mungkin bukan Bani Adam yang punya Hokmah bin Ad'ad, tapi mungkin dia Bani Khasir. Udah mulai gila bahasa Inggris. Udah jangan ngomongin masalah Hokmah. Kristen mana tahu kabala. Kalau udah diomongin gila jadi Yahudi jadi-jadian udah mulai ngamuk.
Bukan masalah ngamuk, tapi fitnah kamu itu, fitnah kamu itu, kamu itu kan nggak bisa diskusi, dan klaim kamu sok-sokan itu lebih hebat gitu. Ini topik udah dibahas Eliseva dari mana gitu loh. Disanggah dong Edis, jangan cuma Jadi kamu jangan nyampa gitu loh. Lu kalau gua bandingin dengan Bambang Nursena jauh lu Edis. Lu ngomong kayak orang sok pinter gitu loh. Lu ngomong nyembah Yesus, emang lu udah pernah ke Israel? Kamu saya tanya Palen, kamu berapa kali lah namatin yang namanya tanah itu berapa kali? Kamu tamatin berapa kali? Saya tanya dulu kamu, berapa kali? Si Edis sudah pernah tamat berapa kali tanah? Kok lu nanya gini? Saya lebih dari 40 kali saya baca itu. Saya terjemahan itu. Iya, terjemahan. Jembut. Itu mah kitab jembut, nggak usah dibaca 40 kali terjemahan. Jadi kalian inilah kalian itu disebabkan. Lu tadi nanya apa? Di dalam lu tadi nanya apa? Dikatakan begini, oleh karena engkaulah nama laman Tuhan itu berhujat. Kenapa? Tapi isinya karena kamu pakai terjemahan jembut itu buat apa? Tapi bahasanya masih seperti itu, ya kan? Lu tadi ngomong apa? Lu tadi nih, lu baca nih ya. Ini tanah bukan LAI. Entah apa itu begitu bahasanya masih semacam itu. Apa yang berubah dari kalian itu apa? Nggak ada gitu loh. Apalagi si Giovanni itu, itu kerjaannya saya. Apalagi kamu di sini cuma nyampa. Kalau nggak nyampa nggak bisa. Makanya lu nyampa ketika ada suatu data yang belum level sama kamu, belum sekelas dengan kamu jawabannya nyampa atau nyampa. Saya tanya tadi dari awal kan. Gak usah saya tanya. Lu out of topic dari tadi ya kan? Lu out of topic. Tahu nggak lu out of topic? Topik saya dari awal itu bukan itu. Topik saya dari awal itu kenapa? Yang punya Zoom siapa? Yang saya tanya, kenapa kalian kok harus berpenampilan Yahudi? Apa? Konyol. Pertanyaan kamu konyol, Edis. Salam untuk aku kepada Om Jeb dan siapapun Kristen yang di grup-grup sampah sana. Kalian semua bego. Kristen ada bego. Ada istilah maju kena, mundur kena. Maju kena gempa. Sekarang gini Edis. Kenapa gua memakai talit? Itu tertulis loh. Itu perintah dalam kitab suci. Sekarang gua tanya, di mana dalam PB kamu? Di PB kamu ngerayain 25 Desember hari goblok itu dari mana? Ayo mati kau. Gua nanya, 25 Desember. 25 Desember hari goblok itu dari mana dalam PB? Gua nanya. Natal 25 Desember. Gua nanya sama lu. Ngerayain siapa, men? Natal? Gua nanya sama lu. Di mana ditulis di dalam perjanjian baru Yesus ketika sudah lahir terus dia ngelayain happy birthday? Nggak ada. Lu ngerayain 25 Desember hari goblok itu dari mana? Dari mana kamu tahu saya? Tanggal. Dari kalender. Dari mana kamu tahu saya ngerayain? Loh, dari mana? Lu Natalan kagak? Kamu kok bilang saya Natalan? Memang kamu tahu saya Natalan apa enggak? Goblok lu mau goblok. Enggak, Edis, gini. Kamu tahu nggak 25 Desember itu kelahiran Yesus atau bukan? Coba, kamu kan Kristen. Ini sering loh saya tanya. Dewa Matahari. Udah, biarkan dia menjawab. 25 Desember, tanggal 25 Desember itu kelahiran Yesus atau bukan? Kalau iya, kalau bukan, kenapa kalian merayakannya dengan Natal itu? Bisa jawab nggak? Itu aja. Udah mulai stroman. Because it's Mr. Gabriel's birthday. Ayo, jawab nggak? Ayo, bisa jawab nggak? Jawab itu. Kan menyerang orang-orang. Dewa Mitra. Dia nggak jawab. Natal. Kamu bisa bilang, jawab. Kamu bisa bilang jawab. Natal. Kan? Enggak, aku nanya tanggal 25 Desember kelahiran Yesus atau bukan? Kalau iya, kalau bukan, kenapa semua Kristen, mayoritas Kristen merayakan Natal? Ya kamu tanya sama yang mayoritas loh, kok kamu tanya sama saya? Tanya sama merayakan, kamu nanya sama saya, salah alamat kamu. Bentar. Ini di sini Ibn Sirah dan Judaism ini dari tadi meliak-liuk ini kayak ular beludak. Lu ini gimana sih iman lu ini? Lu percaya Yesus Tuhan nggak sih? Lu nyembah Yesus nggak sih?
Menyembah itu apa sih? Nyembah Yesus nggak sih lu? Menyembah itu Udah gini. Kalau gua tanya lu Edis, lu percaya Tritunggal nggak? nggak ada, saya percaya Tritunggal. Berarti Lu Jesus percaya- only berarti. JO. Oh, ini apa namanya? Unitarian. Mesianik, JO, JO, mesianik. JO. Dia doktrinnya ini Dia nggak cocok metamorfosis tidak sempurna, berubah-berubah bentuk Tuhannya. Dia kalau Nggak. si Edis nggak bisa dibilang mesianik, orang tefilin aja ditolak, mau dibilang mesianik dari mana? Oh, jadi lu mesianik dari mana lu? Gua mau nanya sama lu. Mesianik Dia itu ngaku kepada saya, dia ngaku saya, dia mesianik. apa? Enggak, saya tanya Mesianik anjing lu. Nggak ada mesianik kayak lu Mesianik itu. babi itu mah tefilin aja ditolak, mau bilang mesianik gimana? Ditendang dia dari syul. lu Coba ceritanya kalau gua nanya sama lu mau ngaku mesianik, Ros Yesiva lu siapa? enggak, saya tanya dulu mesianik itu apa gitu loh. Oh, kan makanya gue bilang juga, makanya kita mesti ingin dulu dia ini Tritunggal apa? Dia itu Tritunggal versi apa gitu? Atau bidatnya Tritunggal atau bidatnya ngeklaim- Tritunggal? Gua tanya Bagaimana sama dia ini? Kali lu itu ngeklaim mesianik, lu kan ngeklaim. Gue dapat dengar dari Pak Dani, lu katanya mesianik. Gue Ya, nanya sama Yu, lu Ya, mesianik, Ros Yesivanya siapa? mesianik Mana tahu sih dia Rosh Yeshiva, aduh. mesianik itu apa, saya tanya kamu. Ya. Mesianik itu Mesikim, bro. Berbicara tentang Mesikim, bro. Aduh. Tentang Mesias, gitu. Loh, Artinya kok Mesias? Mesikim bukan Mesias. Ah, goblok kamu. Jadi Dijelasin aja. enggak, kamu Lu harus bisa bedakan antara Mesikim dan Mesias gitu loh. Ada Mesikim, ada Mesia. Lu Mesikim aja nggak tahu. Mesianik dari mana lu? dari gereja apa? Kamu memaksa saya itu Emang harus Masyiah pernah ke gereja dan Mesyikhim pernah ke gereja gitu? Haram itu, nggak boleh. Mana ada Mesyikhim nggak ada yang ke gereja, Bray. Lu jadi ateis aja deh, jadi ateis. terus misal ke sinagog gitu. Iya itu lebih benar. Enggak, ini lu nyembah Yesus, nyembah voice note atau nyembah proyektor yang benar ya gimana ini? Aduh, Keimanan lu ini. nyembah pohon kali. Edis Gabrul, mana ada Mesyikhim ke gereja? Pikir Ke sinagog. Kagak ada Mesikim ke gereja, kagak ada. Abu Dazara. lu Abu memberikan Dasara. yang baru gitu loh. Coba buktikan gitu. Ada. Keyakinan kekristenan itu coba runtuhkan dulu, Jangan gitu. ngomong Kristen, orang Yesus saja bukan Kristen. Ya, maksud saya itu coba kamu berikan satu pertanyaan yang meruntuhkan keyakinan Aduh kekristenan gaya. gitu. Kamu itu udah runtuh sebenarnya. Lu aja udah runtuh, Edis. Songong Kenapa sekali. masih Kristen? Lu aja udah runtuh. Dari tadi kau itu sudah runtuh, kampret. Orang Yesusmu itu bukan Lihat Kristen. berapa orang 10 atau berapa saya sih lihat saya. Aduh, Nah. lu ngomong apa tai enak tuh. Ngomong apa tai aja tuh enak tuh. Masa ada mesianik menolak tefilin? Gue bilang suruh ngomong ke gua tuh. Lu laporan juga sama Rita Wayu itu nggak ada mesianik Tritunggal anjing itu. Lu ngomong sama Rita Wayu itu webinarnya si Rita Wayu aja. Gue suruh ngajar, gue nggak mau. Kok bisa-bisanya kamu suruh saya harus sama dengan Rita Wahyu? Aneh kamu. Loh, kok Makanya dia ini Tritunggal. Apa hak versi kamu sendiri, mau untuk bikin nyamain sendiri kita ya dengan di sini. Biblos? Tanya Apa saya. Sendiri ya ini. Saya Jadi lu ini gimana lu nyembah Roh Kudus gak udah Dis? gue bully aja lu, Edis. Gue pikir lu cerdas gitu loh. Nggak taunya lu. Aduh. Enggak. Dia enggak Enggak, cerdas. ini Dari gini, aja kan gini Quran loh, aja dia enggak cerdas. kenapa saya Gini katakan loh, saya karena saya dia sudah ini beda sendiri gitu. Dia ini beda sendiri dari tadi gua liatin tuh. kalian alami sekarang semua ini sudah saya alami dulu biar kalian tahu. Saya dulu Kok kalian sudah lu kalau sudah lu alami, kenapa lu nggak tahu bedanya Mesikim dan Masia gitu loh? Lu ngomong sama tai. konsentrasi saya bukan di soal bahasa. Itulah begonya kalian. Kalian selama ini kan membuka Ya bahasa. Teos, ya Kurios. Sekarang bego. Karena yang kalian pelajari itu cara bahasa, bisa berbahasa ini. Ya gitu. Kurios, ya Teos.
kalian itu tahu pemuda bahasa dan Kamu seakan-akan lu lebih pintar dari kita semua gitu loh. Kalau lu ngomong udah pernah lu alami. Kalau lu udah ngomong udah pernah lu alami. Orang kamu masalah Messi Kim dan masalah Masia aja lu nggak tahu. dia mungkin Pernah dia, Santai, Bang. gua bilang gitu. Ya, Bang, dia itu baru- pernah ngalamin, Bang. Pernah dia ngalamin dalam mimpi. Ya. yang kalian Kan alami anjing udah gitu. kita alami semua. Gitu. Lu Ada. lu ngomong ke Kristen, lu ngomong ke Muslim bahwa Muslim modal takia, lu juga modal takia. Kamu percaya sama Quran? Loh, gua percaya sama Quran, orang Quran itu ada, kecuali Quran itu nggak ada. Maksudnya Tapi gua nggak mengimani Quran. Itulah Nah. bedanya lu sama gua. percaya sama Gua percaya kalau Quran itu ada, buktinya fisiknya aja ada. Dibaca Tapi terus gua nggak lah. mengimani Al-Quran. orang pertanyaan saya aja kamu nggak paham. Apa? Yang saya Apa yang gimana? Yang Kristen. Nggak ada manusia yang paham sama lu, Dis. Ini nih yang mesti jelas tuh di situ. Nggak ada manusia yang paham sama lu. Bahkan ritual lu pun beda sendiri ini. Lu Nyembah- ya, lu Edis. nyembah Allah Bapa nggak sih atau nyembah Yosef Hafe? bedanya saya sama kalian, saya kasih tahu. Kalian itu masih terikat lembaga. menyembah bahasa Indonesia sih Edi. Terikat apa? Terikat apa? gua Menyembah ngerti. bahasa Indonesia. Lu nyembah Allah Bapa nggak? Nyembah Allah Bapa. Kalian kan terikat lembaga, terus terikat. Lembaga apa? Lembaga Nggak apa? kesana, Edis coba fokus dulu, Edis. Ini gua bahasa gua udah gua downgrade sampai ternak tuh ngerti gitu. Ini kenapa lu masih nggak ngerti? Lu nyembah Allah Bapa nggak? Saya tidak terikat dengan lembaga apapun, tidak terikat. Anjay. Terus kenapa lo pakai Alkecap? Saya juga tidak. Alkecap terikat. lembaga mana? Katanya nggak terikat lembaga. Lo Tuhan lu siapa nulis sih? kitab Lu beribadah sendiri. ke siapa sih? Saya mencari kebenaran itu sendiri. Mencari Iya, lu mencari beribadah lewat ke siapa? lembaga Alkecap. Beribadah ke siapa? Saya itu ajarannya ini, ajarannya itu. Lu agak kesulitan kayaknya ya menjawab sebuah pertanyaan langsung tuh agak kesulitan kayaknya ya otak lu ini ya. Iya kan Bedanya- dia bego, Triun. Kalau dia bego, sok pinter udah dibully aja, suruh ngomong sama tai tuh. Ini gue mencoba memanusiakan lu, Edis. Coba dijawab dulu. Lu beribadah ke siapa? Pohon. Ya Apa? kurios ya Theo. Ibadah itu Oi. apa? Astaga ya. Terus- Ibadah gitu. Sekarang bukan Tritunggal ini. Dia berlindung berlindung di balik beribadah Tritunggal. ke Ini Ngomong akademik. ini kalau nggak agnostik ateis nih orang ini. Kayaknya dia udah lama sakit hati juga sama Yesus. Soalnya iya bener juga ya yang dibilang orang-orang Yesus tuh bukan Tuhan gitu. Makanya dia sakit hati, dia tidak beriman kepada Yesus, tapi dia dendam kepada orang-orang yang membuktikan Yesus bukan Tuhan. Inilah yang dia lakukan sekarang. Tahu kosakata Jadi Tuhan. jadi dia beriman berlandaskan trauma. Kalau ngomong Anjir. nggak Gua berpendidikan. udah pernah ngalamin kayak begini. Gua udah pernah ngikut ajaran kayak gini, anjay. Ya, udah pernah. Gue udah pernah dan gue tersakiti karena kebenaran yang gue imani salah. Kalau dulu peot saya udah panjang peot saya sampai sepinggang dulu peot saya. Gua tanya sama lu, Coba lihat fotonya. Peyot itu artinya apa coba? Peyot itu artinya apa coba? Baru Lu sampai panjang. cuman bahasa doang pengen jadi Lu. Yahudi. Peyot artinya apa? Peyot itu artinya apa? Gua nanya sama lu. Apa dengan jadi Yahudi itu Loh. terus kamu jadi benar? Lu kan pernah ngingu peyot tuh, pernah melihara peyot itu digode kamu sampai panjang. Gua nanya sama lu. Oh, ya. Gua nanya sama lu. Itu bukan bicara fisik, Bro. Bukan masalah Gua nanya sama lu, peyot itu apaan? Peyot itu apaan? hati, Bro. Hati yang dipakai itu. Alah kontol Kaki kamu. ayam kali ya yang mau dipakai ya. Gereja lu Oh, persepuluhan iya, nggak? Gereja lu persepuluhan nggak? Dia nggak yakin gua nggak ke gereja dia. Kalian ini masih merokok, ya kan? Masih merokok. Gua nanya sama lu, gereja lu persepuluhan nggak? Nggak ada, saya juga nggak pernah ke gereja saya. Nah, kan gue Lu bilang aja juga, nggak udah kebaca gereja. nih orang ini, Anjing ini orang kamu ini berarti. udah nggak Tritunggal, bre, udah nggak percaya Tuhan nih orang ini. Anjing bener lu, ngomong-ngomong kitab suci nggak pernah ke gereja lu, anjing PKI lu.
Tapi gue lagi nyedot rokok, Lu nasihatin orang sementara lu sendiri nggak ke gereja. Anjing tahu nggak anjing? Baju-baju kamu seperti itu, terus jiwa kamu jadi Lu bersih. urusan gua, baju-baju gua kayak gitu, orang lu aja kagak ke gereja. Namanya kamu PA. Kamu beli agama Lu juga lebih salah. PA, lu lebih PA, Enggak. lu lebih PA ya kan? Lu menasihatin orang di sini, lu sendiri aja nggak pernah ke gereja. Nah, itu bedanya saya sama kamu di situ. Saya nggak Bedanya lu Bedanya gila, apa? kami waras itu Lu- aja. saya Lu kalau ke gereja saya lihat orang yang masih merokok ini, saya mendingan nggak usah ke situ, ngapain ngotor-ngotor diri saya. Ya saya beribadah sama Gak ada hubungan kampret. dalam rumah. Beribadah sama apa lu? Lu kalau mau Nama beribadah Tuhan lu apa, beribadah nama Tuhan aja. Nama Tuhan lu apa, Edis? Nama Tuhan lu apa? Orang. Kuncoro Cahyono. tuannya Nama anjing Tuhan lu apa? Selamat. namanya anjing, tuan anjing dia. Orang dia nggak pernah ke gereja, tuannya anjing. Gue itu aja udah. Anjing itu disembah tuh. Terus Lu kepalanya mau menasihati orang, lu sok pinter tentang firman Tuhan. Orang lu sendiri aja nggak pernah ke gereja, nggak pernah beribadah. Itu Paulus bilang, engkau harus berkumpul gitu loh. Aduh, ngomong apa lu? Setiap kali kepalanya di tembok ratapan, terus nulis kertas dimasukin. Loh, ini udah mulai nih, mulai ini. Ngomongin Iya, ini dong. Lu berarti lu Kristen gini. nama Tuhan lu apa ini ya? Nama Tuhan lu tuh apa, Dis ya? Penasaran gua. Namanya. Bro Slayer mau tahu namanya? Nama Tuhan itu www onyet dan gue mau sas. Apa itu? itu nama orang-orang Afrika itu yang gitu-gitu tuh. orang namanya lu aja- Osas. Jadi apa nama Tuhan lu siapa? Oh, Edis, nama Tuhan lu siapa? Ini gue curiga dia sama kayak Sam Aldo, Bre. Cuma level 2-nya. pesan Makanya gua lagi Hanya ngecek dulu. ini kali Homo erectus. Nama Tuhan lu apa, Bukan. Edis? dia sebangsa ini, sebangsa tai. Sebangsa Ferguson. Oh, Ferguson masih nuanin Yesus. Nah, Edis ini udah enggak ini. Tuhan lu siapa, Edis? Oh, nama Tuhannya dia itu namanya Dwi Kuan Yin. tai ternakus binatangus. Udah. Iya. Edis, mute-nya dibuka, Edis. Itu ke-mute lu. Lu ke-mute. Udah gemeter tangan lu. Coba dibuka dulu mute-nya, Edis. Lu tap layarnya, terus nanti di pojok kiri itu ada mute, dibuka itu mute-nya. Let me help you. Orang pakai Zoom aja nggak ngerti gitu mau bahas firman Tuhan. Apa yang kelihatan aja nggak tahu, mau bahas apa yang nggak kelihatan. Tolol. Iya, soalnya gini, Edis sama kita ini berbeda, Bre. Berbeda. Kalau kita lahir bayi, Edis ini lahir kakek-kakek, terus nanti jadi bayi dia. Gitu. Evolusi mundur. Dikasih data pun pasti dibantah gitu loh. Makanya kalau orang kayak gitu ya kategorinya ya bego lah. Tuhan tetap menjadi Apa lagi? biar Apa? kamu Tahu nama kitabnya Edis, gue tahu loh. Namanya Perjanjianus Bohongus. karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupanya. Jadi kamu nggak perlu harus jadi orang yang Kamu nggak perlu nasihatin gua. Orang lu aja nggak pernah ke gereja. Ini masih pakai Itu- biblos, ini mirip sama Sam Aldo tapi level 2-nya ini orang. Ini Perjanjianus Bohongus gitu loh. Apa lu mau nasihatin gua, Edis? kamu. Dulu peot saya sampai pinggang, tidak kerohanian saya. Edis, arti dari firman apa, Dis? Nanya, Dis. Aku Ini pura-pura pengalaman jadi orang bodoh aja. Nanya, arti dari firman apa, Dis? Kok peot? Lu Bukan. ngomongin peot. bukan masalah, Orang lu aja nggak pernah ke gereja. bukan masalah Nggak arti peot apa? Bukan masalah peot. Bukan Pipinya dia masalah kali peot. peot. Tahu nggak tai? Ketua. apalagi pakai Tahu nggak anjing lu? Anjing kalau dikasih makan Apa gomong terus. dengan Tahu tidak nggak? kecil terus kamu langsung berubah dalam kerohanian kamu, tidak. Jadi sepesan saya sama kalian Oh, ayo jelas lah. Edis. Orang kan kalau dari fisiknya aja udah bagus, pasti bagus gitu. Beda sama orang yang nggak pernah gereja mau nasihatin orang. buktinya Kan tai kamu tuh ngomong tai buktinya gitu. bahasa kamu seperti itu, bahasa orang yang tidak Ya jelas lah. kasih. Orang lu Enggak, Paulus iya, aja, dalam Islam Paulus kita aja nggak boleh bilang. kita nggak boleh mencintai misionaris, Dis. Dalam Islam
misbot itu diajarin. Itu misbot 57 sampai 60. Enak aja lu. Orang Ini udah bener. Yesus aja bilang anjing sama wanita gitu loh. Gua ngomong anjing ya jangan lu marah. Gitu. Menjadi orang Yahudi. Itu aja pesan saya sama kalian. Yang jadi orang Yahudi itu siapa? Orang KTP gua masih Indonesia. Lu bego jangan sampai kebanyakan gitu loh. Orang KTP gua masih Indonesia. Gua mengikuti apa yang tertulis dalam kitab suci. Lu bilang ke Yahudi-Yahudian. Sekarang gua nanya sama lu nggak ke gereja, siapa yang lu turutin? Janus bohongus. Oh, udah kabur dia. Udah. Aduh, anjir ketemu sama orang anjir berarti. Kamu di grup mana, Bang? Kamu di grup mana itu? Itu gue seret ke ini ya, gue seret ke grupnya Valen. Taunya malamnya udah di sini aja dia.